Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saat ini saya sedang sehat ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ibu. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini terima kasih Ibu sudah berkenan menerima saya. Kemudian di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk saya terkait tugas saya sekarang sebagai calon guru penggerak angkatan 5 di Kota Cimahi. Kali ini saya Ibu tujuan untuk silaturahim saya kesini yaitu untuk mencari pengalaman gitu ya Bu ya, mencari pengalaman belajar dari Ibu gitu sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana dalam kebijakan dalam hal untuk pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, Ibu kita langsung aja ya Bu ya. Jadi selama Ibu menjadi pemimpin pembelajaran tentu saja di sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi gitu kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah. Dilema etika atau rujukan moral ya. Nah ini sebenarnya bagi saya adalah hal yang baru terdengar barangkali ya. Saya menganalisis berbagai macam permasalahan di sekolah. Tentu saja melihat dari rangkaian peristiwanya dulu begitu seperti apa. Lalu setelah itu dianalisis ini sebenarnya sumber masalahnya dari mana. Setelah saya mendapatkan kejelasan, saya biasanya mengumpulkan atau istilahnya berusaha untuk bertemu dengan semua elemen yang memang merupakan analisis saya dalam sebuah musyawarah gitu saja. Nah disitulah saya mengajak berbicara berbagai hal yang memang ada keterkaitan dengan etika moral di sekolah, apakah itu berkaitan dengan siswa, peserta didik, orang tua ataupun guru. Di dalam musyawarah itulah kita temukan solusi biasanya gitu. Jadi ada beberapa hal ya Bu ya yang harus perlu diidentifikasi untuk sesudahnya kita mengambil keputusan gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana nih Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih Bu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan yang sama-sama baik gitu Bu. Yang ini baik, yang ini baik. Nah itu bagaimana Bu cara Ibu untuk mengambil keputusan? Barangkali untuk hal yang merupakan satu dilema dalam permasalahan persekolahan itu memang satu hal yang sering terjadi, di mana saya memang sebagai pimpinan pembelajaran itu harus mampu menegakkan keadilan untuk kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini berbagai hal yang saya tempuh, diantaranya pendekatan secara pribadi. Artinya saya upayakan face to face ya, musyawarah dulu. Bukan musyawarah, saya mencari data secara perorangan terlebih dahulu. Nah, setelah saya tahu ini masalahnya begini, si A misalkan, si B masalahnya begini, maka saya berpikir gitu bagaimana dia menengahi keduanya. Lalu pada kesempatan yang lain barulah saya panggil dua-duanya, gitu ya. Lalu saya luruskan, betul-betul saya berikan solusi sekemampuan saya sehingga kedua belah pihak bisa saling menerima, dan akhirnya yang saya lihat terjadilah keseimbangan, artinya ketentraman, kenyamanan di antara mereka begitu. Jadi Ibu mengambil keputusan untuk menemukan jalan terbaik untuk dua-duanya gitu ya Bu ya. Jadi win-win solution gitu ya Bu ya, seperti itu. Untuk selanjutnya Ibu bagaimana nih Bu langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika ada permasalahan yang terjadi gitu. Itu dari anak misalnya permasalahannya, atau mungkin bisa saja dari guru yang bimbing. Betul. Langkah-langkah saya selaku pemimpin pembelajaran di sekolah ini untuk menghadapi masalah dengan siswa atau peserta didik, saya melibatkan 3 komponen. Satu,
siswa itu sendiri, 2 guru kelasnya karena ini adalah di SD, 3 orang tua siswa. Beberapa kejadian telah kita lalui, diantaranya ketika ada penyelewengan perilaku lah gitu ya, seorang anak ada kejadian begitu di mana itu melibatkan orang tua saat itu. Maka langkah pertama tentu guru kelas melaporkan dulu kepada saya. Setelah itu kata saya, silakan ibu dipanggil dulu anaknya, tanya oleh ibu sendiri. Setelah ditanya oleh ibunya, ibu guru kelasnya, mereka lapor lagi pada saya. Oh begitu, kalau begitu sekarang panggil orang tuanya. Orang tuanya dipanggil, terus diberitahukan bagaimana perilaku si anak. Dan setelah orang tuanya paham dan diberikan pengertian bahwa ini sebaiknya Pak begini-begini, dan nanti anaknya akan kami panggil, tolong Bapak nanti di depan anak memberikan satu ujangan atas tadi yang saya sarankan gitu kata kami. Setelah itu baru anaknya dipanggil, jadi kita ngadu antara kepala sekolah, guru kelas, sama anak dan juga orang tua. Disitulah dibuka sehingga anaknya dengan sendirinya dia minta maaf dan tidak mau mengulangi lagi. Itu masalah dengan anak. Nah, ketika saya juga menghadapi satu permasalahan dengan guru, di mana guru itu istilahnya namanya juga manusia, kalau itu dari salah. Saat itu guru melakukan satu kesalahan yang memang membahayakan dirinya sendiri ataupun instansi. Saat itu memang saya pertama melakukan dengan guru itu sendiri, artinya satu nasihat, satu ujangan. Lalu setelah itu saya juga punya pimpinan, saya juga konsultasikan dengan pimpinan di atas ini bagaimana, dan dari atas sudah dinas pendidikan memberikan solusi. Ibu sebaiknya terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada guru ini gitu ya, karena ini membahayakan lah gitu pribadinya ataupun juga instansi sekolah ini buat nama baiknya gitu ya. Maka setelah itu saya betul-betul melakukan pembinaan secara intens, kontinu, hampir sebulan sekali saya menanyakan kabar, baik secara saya hello saja ataupun secara khusus saya panggil untuk diajak ngobrol, sehingga akhirnya ya dari hari mengalami kebaikan yang cukup signifikan gitu. Alhamdulillah Ibu, luar biasa. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan juga tidak sepihak gitu ya Bu ya. Jadi berkonsultasi juga dengan pihak-pihak terkait yang memang bisa menunjang gitu ya Bu ya untuk perbaikan diri tersebut. Luar biasa Ibu untuk langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah Ibu, menurut Ibu nih hal-hal apa saja yang selama Ibu memimpin ini dianggap efektif gitu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Satu yang berarti saya berbicara pengalaman ya, karena saya juga baru di sini baru aja 9 bulan begitu. Jadi saya juga masih belajar bagaimana sih ini membaca karakter, lalu juga bagaimana menemukan solusi untuk masing-masing permasalahan etika gitu ya. Jadi tadi maaf ya pertanyaannya tuh langkah-langkah Ibu hal-hal yang paling efektif yang paling efektif yang Ibu anggap dalam pengambilan keputusan itu tepat gitu untuk ketika terjadi dilema gitu. Hal yang paling efektif yang saya rasa pernah berhasil gitu ya, itu adalah yang pertama kita berpayung hukum. Jadi ketika kita berbicara, saya selalu membaca ini aturannya seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Sebelum saya memanggil atau berbicara di depan guru yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah, saya selalu mengembangkan wacana tentang payung hukumnya, jadi peraturan-peraturannya bagaimana. Nah, jadi ketika saya bertemu dengan permasalahan saat guru ataupun secara keseluruhan, saya selalu diawali dengan itu. Nah, berdasarkan undang-undang sekian, gitu ya. Lalu mereka paham dulu aturannya. Setelah paham, kita lihat bahwa terjadi penyelewengan, ibaratnya ini tidak sesuai aturan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Itu saya lemparkan dari dulu ya kepada mereka, sehingga mereka bisa menyebutkan kira-kira kesalahannya apa gitu. Nah, mereka menemukan sendiri, oh salahnya di sini Bu, padahal aturannya harusnya gini, tapi ini terjadi begitu. Nah, Ibu tahu kan berarti itu adalah salah. Dalam ini saya sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah di sini, saya berhak mengingatkan Bapak Ibu bahwa itu adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, selain itu pun saya sering melakukan pendekatan secara personal. Artinya kan ada hal-hal yang memang guru itu tidak mau malu ya maksudnya kalau di depan orang. Jadi saya selalu face to face ya, saya ajak bicara empat mata. Kebetulan saya memang lebih senang memilih ruangan terpisah seperti ini agar ada satu ruangan privasi antara guru dan kepala sekolah. Itu saya sering lakukan dan itu sangat efektif. Dan mereka itu merasa bukan ditegur tetapi disayang gitu ya, bahwa pimpinan saya sayang saya gitu ya, sehingga akhirnya berdampak ketika di luaran itu terjadi perubahan signifikan gitu, dan tetap mereka kehormatannya terjaga, saya juga tidak menyepelekan gitu. Artinya alhamdulillah sih ya, selalu dicari solusi yang terbaik. Menarik nih Bu, terkadang kan ketika kita mengambil keputusan itu kadang kita tidak berdasarkan hukum ya Bu ya, tapi kadang berdasarkan perasaan, emosional gitu. Tapi ini menarik itu ketika dalam hal pengambilan keputusan yang efektif itu Ibu jadi ada payung hukum dan Ibu kembalikan lagi gitu ya Bu ya kepada guru dalam hal mengatasi permasalahannya Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu hal-hal apa sih Bu yang selama ini merupakan tantangan sudah ya Bu ya tadi ya Bu ya, merupakan tantangan dalam obrol. Jadi hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema RK ini? Tantangannya apa ya? Tantangannya yang paling besar itu adalah perasaan mungkin ya, perasaan karena terus terang sih kita perempuan ya, pemimpin perempuan itu memang rentan dengan ketika bersentuhan dengan perasaan itu berat banget gitu ya. Terus apa-apa memang kadang-kadang diambil hati gitu, ya diambil hati gitu kalau perempuan mah. Jadi guru ayam banget saya tidak ada apa ya dengan saya ya, apa saya salah gitu kan. Tantangan. Terus yang kedua juga dalam hal ini adalah tantangan tentunya dalam hal beda usia, pangkat dan juga keahlian dalam kali. Karena di sini beraneka ragam ya. Kalau kita berhadapan dengan masalah dengan guru yang memang pangkat jabatannya lebih dari kita, senior lah ya, senior junior, itu satu tantangan memang. Artinya segan pada awalnya bagaimana gitu caranya, tetapi saya suka kembali aja kepada tupoksi ya, bahwa saya itu tupoksinya adalah pemimpin pembelajaran. Walaupun saya ada di bawah beliau itu, tapi saya punya kewajiban untuk menegakkan aturan di sini. Nah, jadi saya suka menepis itu ketika ingat bahwa tupoksi saya sebagai kepala sekolah, maka saya menjadi ada kekuatan, keberanian untuk membimbing mereka. Itu yang pertama, dari jabatan, usia, gitu ya. Yang kedua juga di sini ada guru-guru muda yang biasa IT-nya, dan mereka memang cenderung dalam hal ini ambisius. Lalu juga mereka kadang-kadang mohon maaf ya, di sini karena gitu TN-nya yang muda yang saya menjadi tempat curhatan mereka yang senior-senior. Artinya Bu, ya punten ya, ya saya itu kan begini, jelas saya tuh gak bisa diunggah, tapi saya mau mahal sama orang muda kalau kan jadi sering habis, gak mau menolong saya, itu saya kan jadi tempat curhatan mereka. Sehingga saya kan harus ada keputusan, satu sikap kepada yang muda, bahwa mereka itu oke lah dalam IT, tapi tolong etikanya juga dijaga. Karena terus terang ya, guru-guru muda itu memang di IT saya akan jempolnya juga ya, mereka luar biasa. Tapi kadang-kadang mereka itu betul, jadi tidak peduli dengan lingkungannya. Artinya pintarnya itu untuk dirinya sendiri gitu. Artinya ya kadang-kadang ya, sekali kadang-kadang. Sehingga saya sering sih membuat satu acara yang membuat guru muda ini dia berperan dalam kegiatan itu, yang sifatnya mereka itu mengayomi yang lebih senior. Itu tidak saya suruh, tapi saya buatkan acara sehingga tak terasa gitu ya, sehingga si yang tuanya, maksudnya bukan yang seniornya juga
dari hari ke hari merasakan kok ada perubahan ya, padahal itu sebenarnya saya kondisikan, artinya biar terjadi kerjasama antara yang muda dan yang artinya yang senior dan junior gitu. Karena dari mana itu saya buat acara seperti itu ya dari keluhan mereka sebetulnya gitu. Oh, pengennya yang senior itu begini, yang muda begini, maka saya buatkan acara. Apalah itu, pokoknya apa itu seminar, apa itu workshop, yang sifatnya mereka diberi tugas untuk mengayomi, ngasuh. Jadi berarti kami ya tugasnya ibunya ini. Jadi itu padahal maksud saya untuk menjalin gitu ya. Jadi secara tidak langsung gitu ya Bu ya, mengayomi gitu ya. Tantangan itu di samping ya perasaan saya juga istilahnya tantangan yang paling berat itu memang kita banyak berkorbannya di situ. Di mana kepentingan saya, di mana kepentingan ini ya saya pasti akan mendahulukan kepentingan mereka. Jadi pada kepentingan apa peserta didik dan tentu saja guru juga ya Bu ya supaya sekolah ini lebih baik lagi. Baik Ibu, apakah ketika permasalahan terjadi itu Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa nih Bu yang Ibu jalankan? Sebagaimana halnya dulu kepala sekolah itu punya juga program, namanya program supervisi, program bimbingan, apakah supervisi pribadi, artinya individu, ada juga supervisi secara umum atau secara keseluruhan. Tentu saja itu ada jadwalnya. Kebetulan di mana ya jadwalnya sudah ada, tapi ya di bawah begitu ya, ada terjadwal minimal saya dalam sebulan tuh sekali mesti saya lakukan bimbingan secara individu. Itu pun tentangnya terhadap apa itu namanya, kalau terutama begini ya, itu sebulan sudah pasti. Tetapi jika dalam sebulan itu ada beberapa kasus dan beberapa guru yang bisa lebih dari itu. Kalau ke ayah pisan mah sekali, tapi dilihat yang mana guru yang punya permasalahan. Jadi sifatnya situasional gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan hari itu harus hari itu ya. Secara terjadwalnya sebulan sekali saya mesti itu ada. Jadi itu ataupun secara keseluruhan gitu. Jadi permasalahan-permasalahannya Ibu tahu gitu ya Bu ya, secara periodik gitu ya Bu. Saya punya prinsip jangan ditumpuk. Jadi kalau ada masalah itu benar-benar harus beres itu. Kalau ditumpuk-tumpuk tuh ya bagi saya pun bagi guru itu bisa jadi masalah besar. Jadi bola salju nanti ya Bu. Jadi saya harus selesai ya apa-apa harus selesai. Jadi Bu, untuk permasalahan atau penyelesaian masalah ini ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi? Ya, saya yang pertama pasti dengan suami. Jadi saya itu adalah teman curhat, teman mencari solusi itu dengan suami. Terus yang kedua, saya juga dengan tim yang saya anggap ya bisa dipercaya ya di sekolah, apakah itu tim bos misalkan, ataukah itu tim beberapa orang yang saya anggap sesepuh di dia. Jadi sebelum saya keluar saya minta pendapat dulu mereka. Dan yang terakhir saya punya pimpinan, saya ada komunikasi baik apakah itu dengan kepala dinas ataupun dengan pihak umum dan kepegawaian. Itu saya selalu konsultasi dan minta arahan kepada beliau, pada pimpinan saya, sehingga saya dapat solusi-solusi gitu. Ibu harus begini, ibu harus begitu. Jadi begitu saya jadi teman, kolaborasi gitu ya, suami, keluarga, dan juga ya tetap pimpinan di atas saya. Jadi permasalahan itu jadi cepat diselesaikan ya Bu ya. Jadi supaya intinya permasalahan itu ada solusi yang terbaik, baik itu dari kedua belah pihak sekolah, orang tua maupun mungkin dengan guru yang ada di sekolah gitu. Ibu, baik Bu, dari semua nih Bu yang telah disampaikan Ibu dari perbincangan kita kali ini Bu, pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik gitu dari pengalaman Ibu terkait dengan mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya dapat adalah bahwa
segala sesuatu itu tidak ada yang tidak ada, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semuanya ada solusinya, gitu ya. Namanya urusan dengan manusia, gitu. Pembelajaran dari saya dari berbagai hal yang 9 bulan ini saya hadapi itu adalah bahwa segalanya akan berjalan baik kalau kita tempuh dengan musyawarah, gitu ya. Dan segalanya akan berjalan baik kalau kita betul-betul berjalan dalam garis hukum, payung hukum. Ketika kita keluar aja dari garis hukum, ya tentu saja akan salah di diri kita ataupun instansi kita. Jadi segalanya harus didasarkan pada hukum tersebut. Segalanya harus musyawarah, gitu ya. Dan segalanya memang kita harus sadar diri siapa diri kita ini, gitu ya. Artinya kita itu bukan makhluk individu saja, kita ini adalah makhluk sosial, di mana kita dibutuhkan untuk semua orang. Dan yang paling utama ibu berprinsip bagaimana caranya sih saya ini jadi orang yang lebih bermanfaat. Luar biasa Ibu, Masya Allah. Menginspirasi saya Bu untuk kedepannya, untuk bagaimana ya tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran, tapi untuk memimpin diri sendiri pun, gitu ya Bu ya. Luar biasa Ibu petuahnya, pesannya untuk saya. Semoga sekolah yang Ibu pimpin ini tambah maju Bu, tambah berkembang, dan Ibu juga selalu berkesehatan, sehat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu. Ada nomor Ibu Atlosna, mungkin ada satu panggil tidak sahabat. Semoga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah cukup melelahkan, tapi tetap harus Semangat ya Bu ya, dan semoga sehat selalu Ibu. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa hari ini ya Bu ya. Ada kegiatan revisi, kemudian rapat dengan Ibu terkait ini Bu. Saya akan seperti diketahui saya sekarang sedang dibina Ibu ya Bu ya di dalam ini. Kebetulan ada tugas tentang bagaimana kami mungkin ke depan sebagai guru belajar pembelajaran bisa mengambil pengalaman atau pelajaran dari ibu sebagai ilmu dan pelajaran kami di jurusan. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan buat Ibu yang akan saya sampaikan. Yang pertama Bu, selama Ibu memimpin di sekolah Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi Ibu kasus-kasus atau permasalahan masalah yang merupakan dilema etika atau butuhan moral. Jadi benar, bagaimana peraturan bagaimana, tetapi juga kasihan sisi lain, kemudian jangka pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih sudah bisa dipercaya untuk sebagai sumber yang tidak ada kesalahan. Mungkin untuk pertama cara mengedukasinya adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai pada prinsip yang bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiganya, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian pengujian benar atau salah. Kelima, penguatan, menggunakan 4 paradigma benar lawan benar. Kemudian 6, menggunakan prinsip definisi. 7, investigasi gosip dilema. Kemudian 8, buat keputusan, dan yang ke-9 apakah lihat keputusan dan keputusan. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah jika terutama nih Bu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama di sisi lain benar, di sisi lain juga benar, jadi sama-sama benar ya mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan? Dalam pengambilan keputusan dan dalam hal ini adalah mengambil dua keputusan yang sama-sama mengandung kebaikan, yaitu dengan mengendalikan nilai-nilai pada prinsip dalam diri dan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi dan kondisi. Itu ya. Jadi mungkin prioritas yang Ibu lihat disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu ya, bagaimana keberpihakannya, apakah berpihak pada murid atau berpihak pada yang kurang relevan mungkin dengan permasalahan seperti itu. Nah baik Ibu, untuk selanjutnya langkah-langkah gitu, atau prosedur seperti apa nih Ibu yang bisa dilakukan selama ini selama Ibu menjadi pemimpin dalam mengatasi permasalahan terutama yaitu permasalahan yang sama-sama benar, kemudian bagaimana jika terjadi dilema serba salah gitu Bu, kondisi kita nanti. Langkah yang diambil itu langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan menguji benar atau salah. Jadi kita lihat dulu ya Bu ya permasalahannya siapa, kemudian bagaimana kasus yang sebenarnya gitu ya Bu ya, karena suka simpang siur ya Bu ya kita itu ya permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu mencarikan solusi yang terbaik. Nah hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang terjadi di Leman? Ya, di sini ada hal yang dianggap efektif dalam kasus ini, yaitu dengan berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya melakukan demi kebaikan orang banyak atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri yang disebut berpikir berbasis. Kemudian yang terakhir melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita. Jadi memang itu mengutamakan keberpihakan pada orang yang memang masalah juga, jadi keberpihakan untuk kepentingan semua orang banyak, terutama di sekolah mungkin lebih kepada keberpihakan pada murid ya Bu ya. Nah hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih? Pasti kan ada tidak mulus ya Bu ya, kita itu permasalahan yang terjadi itu gitu pasti ada kendala-kendala. Nah tantangan apa nih Bu yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yaitu tantangan dalam menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta dan menguji benar dan salah. Jadi Ibu tidak langsung mengambil keputusan gitu ya Bu ya, tapi mengajak pihak-pihak mungkin ya dari misalnya guru, anak gitu ya, mencari data-data yang memang mencari kebenaran dulu apa permasalahan yang terjadi, masalahnya apa. Baik Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau misalkan jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah kalau misalkan adakah apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau seperti apa nih yang Ibu lakukan ketika ada jadwal langsung seperti apa, atau misalkan ada permasalahan yang memang harus diselesaikan Kita sesuaikan dalam penyelesaian ini masalah tergantung pada kondisi situasi urgent atau darurat, maka masalah tersebut diselesaikan seketika itu juga atau langsung di tempat ya. Tapi jika masalah tersebut tidak darurat atau urgent, maka tidak urgent, maka secara prosedur saja kita lakukan. Masalah tersebut akan diselesaikan dengan penjadwalan secara rutin dari rekan. Ada nggak Bu permasalahan yang memang secara berkala itu kita nggak boleh disampaikan
versus siswa siswa yang memang betul-betul kita harus membina baik itu orang tua dan siswanya dengan cara terjadwal, jadi tidak lepas itu saja, kita kasih ya peraturan-peraturan dengan cara bimbingan sekian hari sekali atau membuat program untuk anak tersebut, jadi lebih ke arah sedikit lagi. Jadi memang melihat dari situasi permasalahan yang terjadi ya Bu ya, ada kalanya yang memang harus hari itu selesai ya Bu ya, dicarikan solusinya. Ada yang memang betul-betul butuh tahapan-tahapan ya Bu ya, supaya tersolusikan dengan baik. Ada nggak Bu nih seseorang nih atau misalkan faktor-faktor lain apa nih yang selama ini mempermudah gitu Bu, atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam adalah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah, yaitu ada dalam menyelesaikan kasus etika, maka semua PPK atau GTK harus terlibat dalam permasalahan, tapi bagaimana cara mengatasi. Jadi tidak hanya pada satu guru saja, tapi semua turun tangan. Artinya kita harus bersinergi semua. Kemudian sehingga masalah tersebut bisa cepat selesai jika dibandingkan diselesaikan dengan hanya seseorang atau dua orang saja gitu. Kemudian apa ya, mungkin itu lebih baik supaya diketahui juga agar masalah di sekolah itu bukan hanya milik satu orang guru, tapi milik kita semua. Jadi berkolaborasi gitu ya Bu ya, berkolaborasi untuk bisa mengambil keputusannya itu win-win solution gitu ya Bu ya, jadi lebih kepada kebermanfaatan dalam solusi itu, kemudian bagaimana dampaknya terhadap itu. Setelah perbincangan kita nih Bu, setelah beberapa menit ini, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu nih, pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu terkait mengambil keputusan di dalam etika ini? Pasti kan ada perjalanan lah Bu ya, perjalanan Ibu dalam kepemimpinan Ibu ini. Nah, bagaimana nih Bu, ada pengalaman? Untuk hal ini dapat tiga masalahnya ini, yaitu bahwasanya situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tapi bertentangan, yang harus kita dari dilema ini, etika ini, yaitu kita harus selalu melakukan demi kebaikan orang banyak. Melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita dan selalu menjunjung tinggi prinsip dalam hidup kita. Jadi itu apapun itu keputusan yang diambil harus keberpihakan pada orang banyak ya, terutama mungkin kalau di sekolah lebih kepada bermanfaatan siswa, mereka dan stakeholder yang siswa sekolah. Kemudian permasalahan itu bagaimana bila terjadi pada diri kita gitu ya Bu ya, jadi kita juga harus bisa mengatasi. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya perbincangan kita. Semoga bisa lanjut lagi di kemudian hari ini supaya kita bisa berdiskusi lagi. Mohon maaf jika tidak puas ya. Tidak apa-apa Ibu, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, kemudian bisa menjalankan hal yang baik, sukses selalu.